Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa marifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Kali ini saya ingin membahas dua leksikon yang sangat penting di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu leksikon niat dan ikhlas. Ketika Anda membaca buku-buku tentang spiritual, pastilah Anda akan menemukan leksikon niat dan ikhlas. Kita lihat ikhlas dulu. Teman-teman yang berbahagia, memang esensi ibadah belum sampai pada kesempurnaan bila di dalamnya belum terukir kata ikhlas. Artinya apa ini? Artinya inti ibadah adalah ikhlas melaksanakannya. Dalam buku Imam Ghazali dijelaskan bahwa sesungguhnya dengan menggunakan mata hati iman serta cahaya Al-Quran, orang-orang yang punya nurani dapat melihat dengan jelas bahwa hanya ilmu dan ibadahlah yang dapat menghantarkan manusia kepada keikhlasan. Lebih luas lagi, kebahagiaan. Mungkin ada yang bergumam seperti itu. Tapi baik, kita mari interpretasikan apa maksud di dalam ungkapan tersebut. Karena menurut saya pribadi, dengan iman atau dengan cahaya iman dan cahaya Al-Quran, Allah akan menjadikan jiwa kita tentram, tenang. Iman yang kuat dengan penuh ketakwaan, takwa yang tasdikun bil qalbi wa qaulu bil lisan wal amalu bil arkan, diniatkan, diucapkan dengan benar, diniatkan dalam hati yang sungguh-sungguh, kemudian diamalkan. Kita akan mendapatkan ketentraman jiwa. Yang pada gilirannya, jiwa yang tentram inilah yang akan mampu mewujudkan keikhlasan di dalam segala bentuk amal ibadah. Manusia itu semuanya binasa, kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu binasa, kecuali orang yang beramal. Orang-orang yang beramal pun binasa, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas pun berada dalam bahaya yang besar. Karena itulah, keikhlasan harus didasari dengan niat yang jelas. Amal perbuatan tanpa niat adalah sebuah kesulitan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu harus dimulai atau disertai dengan niat. Amal tanpa niat untuk memohon keridhaan Allah tidak mungkin mengandung keikhlasan. Sedangkan amal tanpa keikhlasan adalah riya atau pamrih. Kalau kita sudah riya, sudah dalam hati ini ada riya, maka kita akan berdosa yang sebanding dengan munafik dan kita berbuat maksiat. Kemudian ikhlas tanpa kejujuran, ini muncul kata kejujuran, mari kita bahas nanti di episode berikutnya apa itu jujur. Dan pembuktian
bahwa kita benar-benar ikhlas, maka amal tersebut akan seperti debu yang berterbangan. Hal tersebut dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23 yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita benar-benar dituntut untuk memahami hakikat niat dan ikhlas. Karena orang yang tidak memahami hakikat niat mustahil dapat berniat dengan benar, sama seperti halnya orang-orang yang tidak memahami hakikat ikhlas mustahil akan berniat dengan ikhlas. Sudah jelas teman-teman sekalian bahwa inti ibadah sesungguhnya terdapat dalam niat dan keikhlasannya. Niat dan keikhlasan ini tentu tak akan dapat lahir tanpa dilandasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taat ini sebenarnya memiliki makna kita senantiasa mengingat Allah. Bekerja setiap hari tidak akan mendapatkan apapun baik di dunia maupun di akhirat kecuali upah yang diperoleh dari hasil kerja tersebut bila tanpa niat dan keikhlasan bekerja untuk mendapatkan keridhaan Allah. Teman-teman yang berbahagia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, amal yang paling utama adalah menunaikan yang diwajibkan oleh Allah, menjaga diri daripada yang diharamkan oleh Allah, dan jujur niatnya pada apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Inilah pentingnya berdoa, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka, sebelum kita melakukan amal perbuatan yang soleh. Niat kita untuk dan dapat ridhonya kalau kita memiliki niat dan keikhlasan. Kalau sudah demikian, ikhlas pun akan menyertai amal ibadah kita. Teman-teman, mari kita berdoa, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar dan berikan kemampuan melaksanakannya. Tunjukkan yang salah itu salah dan berikan kemampuan untuk menghindarkannya. Dan mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kami lakukan didasari dengan niat yang benar serta keikhlasan, sehingga bisa mendapatkan faedah atau hidayah atau barokah dari apa yang dilakukan oleh kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.